Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Prodi Administrasi Publik kelas A2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ingin menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok kami mengenai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Di antaranya adalah saya sendiri, Nur Siti Maisaroh, saya Debila Salsalina Ardi, dan saya Nurmalisnya Hanif Suraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang terdiri dari atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dibantu oleh perangkat daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas pokok yakni membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki 5 bidang yang terdiri dari Sekretariat Bidang Pemasaran, Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Kebudayaan, dan 5 Bidang Industri Pariwisata, serta 4 UPT yakni UPT Taman Budaya, UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta, UPT Museum Empu Tantular, dan UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian. Dinas Budaya dan Pariwisata dalam pengembangan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Salah satunya Indonesia yang kaya akan beragam budayanya. Dalam hal ini, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Banyuwangi optimis dengan adanya pengembangan dan upaya dalam meningkatkan jumlah wisata melalui promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah melakukan promosi secara besar-besaran yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Karena Banyuwangi secara geografis terletak di ujung timur Pulau Jawa yang berdekatan dengan daerah tujuan wisata Pulau Bali yang mana merupakan pintu gerbang masuknya wisatawan ke Pulau Bali dari arah barat. Tidak hanya itu, Banyuwangi mempunyai kekayaan sumber daya manusia, hayati dan non-hayati, serta sumber daya alam potensial yang merupakan modal untuk dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai pendukung pendapatan nasional. Kota Banyuwangi, yang biasa dikenal sebagai Sunrise of Java, merupakan kota paling ujung di Pulau Jawa. Kota Banyuwangi dengan ikon tari gandrung awal mulanya merupakan salah satu kota miskin pada tahun 2000-an akibat adanya krisis ekonomi. Namun, 10 tahun belakangan ini, Banyuwangi telah bertransformasi menjadi kota yang berdedikasi dalam berbagai sektor, salah satunya pada sektor pariwisata. Hingga kini, Banyuwangi telah menjadi kota panutan bagi daerah sekitar seperti Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Bahkan kini telah menjadi panutan nasional dalam berbagai sektor, terutama dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pariwisata. Perubahan Banyuwangi tersebut merupakan wujud dari
penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kekayaan alam yang melimpah di Banyuwangi tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Dengan adanya inovasi dari Bupati Abdullah Azwar Anas yang memanfaatkan sumber daya alam dengan semaksimal mungkin, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Gaya kepemimpinan Bupati Banyuwangi ini menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dan karismatik, sehingga pada tahun 2018 dan 2019 telah menyabet penghargaan sebagai kota terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bidang kepariwisataan. Perkembangan Kota Banyuwangi menjadi destinasi penting bagi wisatawan lokal dan mancanegara, tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dan seluruh masyarakatnya melakukan berbagai langkah promosi. Di antaranya adalah melakukan branding bahwa Banyuwangi Kota Wisata dimulai sejak tahun 2000-an sampai tahun 2019. Kota Banyuwangi menjadi destinasi wisata nasional dan internasional karena tempat ini telah menyandang beberapa julukan, diantaranya The Sunrise of Java, Bumi Belambangan, Kota Osing, Kota Santet, Kota Gandrung, Kota Banteng, Kota Pisang, dan Kota Festival. Pengembangan bidang pariwisata ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat sehingga meningkatkan taraf kehidupannya. Beberapa faktor yang dapat mewujudkan pariwisata diantaranya yang pertama, promosi dan layanan, yang kedua, lingkungan dan pribadi, yang ketiga, faktor psikologi, yang keempat, faktor harga, yang kelima, faktor nilai, dan yang keenam, faktor keandalan. Faktor lain yang berperan dalam menentukan wisatawan berkunjung ke objek wisata adalah yang pertama, destinasi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Yang kedua, destinasi yang mempunyai keunggulan atraktif. Pengembangan pariwisata tujuannya adalah untuk pelestarian lingkungan, bukan hanya lingkungan alami, lingkungan buatan, tetapi juga lingkungan sosial dan budaya. Misalnya, bidang ekonomi bagi masyarakat desa dan kota. Hal ini terkait dengan tumbuh dan berdirinya hotel, restoran atau kuliner, industri rumahan, perluasan pasar produk lokal, terserapnya tenaga kerja produktif. Pengembangan prasarana dan sarana wisata di Kabupaten Banyuwangi. Prasarana adalah kelengkapan yang diperlukan sebelum sarana wisata dapat dikembangkan. Sarana prasarana bisa berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan. Contohnya adalah jalan, listrik, air, sarana internet, terminal, jembatan, layanan perbankan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Pariwisata juga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun demikian, pariwisata terkadang tidak secara langsung meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi kegiatan kepariwisataan mempunyai dampak ganda dan bahkan mempunyai dampak luas terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Sedangkan sarana wisata merupakan kelengkapan penduduk dalam memberikan layanan bagi wisatawan dalam menikmati kunjungan wisatanya, misalnya hotel, biro perjalanan, alat transportasi, rumah makan atau kuliner, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan berkembangnya dan hidupnya industri kepariwisataan sangat ditentukan oleh kedatangan atau kunjungan wisatawan yang tentu saja didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai dan diperlukan. Banyuwangi memiliki ratusan destinasi dan daya tarik wisata. Di antaranya adalah keindahan alam lingkungan sampai kekayaan budaya masyarakat setempat. Berikut adalah tayangan beberapa tempat destinasi wisata tersebut.
Itu tadi adalah tayangan beberapa tempat destinasi wisata yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan kekayaan sosial budaya masyarakat yang masih terjaga secara turun-temurun dan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah desa budaya yang sangat terkenal, yakni Desa Kemiren. Desa ini menjadi tempat masyarakat Osing menjalankan tradisi budayanya. Berikut beberapa tradisi dan budaya masyarakat Osing. 1. Tradisi Tumpeng Sewu. Tradisi ini digelar sebelum Idul Adha. Ritual ini diyakini sebagai selamatan tolak balak. 2. Tradisi Mepe Kasur. Tradisi ini dilakukan setiap tanggal 1 Zulhijjah. Warna kasur merah dan hitam melambangkan keharmonisan keluarga. 3. Tradisi Barong Iter Bumi. Tradisi ini digelar selepas Hari Raya Idul Fitri, yang dimaknai sebagai sarana untuk tolak bala. Oleh karena itu, untuk dapat menarik wisatawan yang belum pernah berkunjung ke Banyuwangi, destinasi wisata tersebut perlu dipasarkan atau dipromosikan. Pemasaran destinasi wisata yang dilakukan pemerintah Banyuwangi bersama masyarakat telah mendatangkan banyak wisatawan. Bahkan sekarang Banyuwangi menjadi tempat wisata terpopuler. Festival oleh pemerintah daerah Banyuwangi dianggap sebagai promosi destinasi wisata yang paling efektif dan efisien karena mampu mendatangkan secara langsung wisatawan lokal dan mancanegara. Hal ini tampak dari perkembangan penyelenggaraan festival di Banyuwangi. Penyelenggaraan festival di tahun 2012 sampai 2017 ada 12 sampai 30 kegiatan festival. Tahun 2018 ada 75 kegiatan. Tahun 2019 ada 99 kegiatan festival. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Banyuwangi serius dan berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan festival bersama seluruh masyarakat. Penyelenggaraan festival sebanyak itu tentu memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit dan tenaga penyelenggara yang melibatkan berbagai unsur SKPD serta tokoh masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah masyarakat di Banyuwangi secara keseluruhan guyup dan antusias mendukung serta berpartisipasi di dalam kegiatan festival. Tahun 2019 merupakan rekor baru penyelenggaraan festival karena dalam setahun pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan 99 kegiatan festival. Belum ada di kabupaten lain di Indonesia, bahkan kota-kota lain di seluruh dunia yang mempunyai kegiatan festival sebanyak itu. Festival yang diselenggarakan pemerintah Banyuwangi tampak bahwa kegiatan festival dikaitkan dengan olahraga, musik, kuliner, dan kegiatan budaya serta religi. Jenis festival sport ada 28 kegiatan, festival musik ada 27, festival kuliner ada 26, kegiatan festival religi dan budaya ada 30. Festival milenial ada 8 kegiatan, jadi jumlah keseluruhan ada 99 kegiatan. Dengan seluruh kegiatan festival yang diselenggarakan pemerintah Banyuwangi dengan melibatkan semua unsur SKPD serta masyarakat secara keseluruhan, ternyata telah berdampak signifikan terhadap kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dapat dilihat dari kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara dalam 6 tahun terakhir ini. Demikian hasil pengamatan yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.